Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis ancaman dan solusi keamanan pada pendukung teknologi informasi serta perkembangan cyber law melalui peta grafis. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Afritawati Sinaga dengan NIM akhiran 083. Yang kedua ada Iren Elizabeth Sinaga dengan NIM akhiran 105. Selanjutnya ada M. Farel Azhar dengan NIM 111 dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Yonora Udin Nugraha dengan NIM 137. Untuk yang akan kami presentasikan hari ini pertama ada pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama bab 1, pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Di era digital, ancaman keamanan informasi seperti serangan cyber dan pelanggaran data menjadi perhatian utama. Keamanan informasi yang meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data diperlukan untuk melindungi aplikasi, basis data, infrastruktur jaringan, dan pengguna. Solusi keamanan mencakup kebijakan yang kuat, enkripsi, firewall, antivirus, serta pelatihan pengguna. Perkembangan hukum cyber atau cyber law yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan menanggulangi kejahatan cyber juga penting untuk memberikan kerangka hukum dalam menangani pelanggaran keamanan. Kombinasi langkah-langkah keamanan teknologi dan kerangka hukum efektif diperlukan untuk melindungi data dan sistem informasi di era digital ini. Yang selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang analisis ancaman dan solusi keamanan dalam teknologi informasi, serta perkembangan cyber law yang relevan. Melalui penggunaan peta grafis, laporan ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan antar ancaman keamanan, solusi keamanan, dan peran cyber law dalam melindungi teknologi informasi. Lalu tujuannya ada pertama yaitu menganalisis ancaman keamanan dalam teknologi informasi, menjelaskan solusi keamanan yang diperlukan, memaparkan perkembangan cyber law, dan menggunakan peta grafis untuk memvisualisasikan informasi. Untuk dasar teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrita Wati Senaga. Pada Afrita dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Jadi, keamanan informasi adalah sekumpulan metodologi praktik ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses penggunaan penyalahgunaan, gangguan atau manipulasi yang tidak sah. Keamanan informasi ini sendiri bertujuan untuk melindungi data dan data pada berbagai tahap, baik itu ketika proses menyimpan, mentransfer, ataupun menggunakan data itu sendiri. Dan di dalam dasar teori yang kami gunakan, kami juga mencakup ada 3 aspek yang digunakan dalam keamanan informasi itu sendiri, yaitu yang kita kenal sebagai segitiga CIA-TRI. Jadi segitiga CIA-TRI ini adalah model standar dalam keamanan yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi bagaimana sebuah organisasi itu menggunakan datanya, baik itu mengirim ataupun memproses data itu digunakan. Jadi dalam segitiga ini ada 3 komponen. Yang pertama confidentiality, yang artinya itu kerahasiaan. Jadi pada komponen ini mengacu pada kebijakan dan teknologi yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses atau penggunaannya yang tidak sah. Yang kedua itu ada integrity atau integritas. Jadi dalam komponen ini informasi itu harus tetap dalam keadaan utuh dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama dia disimpan atau selama proses pengiriman atau bahkan selama proses penggunaan data itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada availability, yang artinya ketersediaan, di mana aspek ini memenuhi bahwa data itu harus tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapanpun data atau informasi itu dibutuhkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afrita atas penjelasan untuk dasar teorinya. Selanjutnya bab 3, hasil analisis dan pembahasan akan dijelaskan oleh Farel. Pada Farel dipersilahkan. Hasil dari analisis kami, yang pertama ada peta grafis berbagai ancaman dalam bagian pendukung teknologi informasi. Di ancaman pada bagian pendukung teknologi informasi ini, aplikasi pendukungnya seperti ada malware, ransomware, dan keamanan sistem. Database-nya ada SQL injection, data breach, data corruption. Di aplikasi yang dikembangkan itu, ancamannya itu ada seperti code injection, logical bug, dan session hijacking. Kemudian ancaman pada internet itu seperti social engineering,
phishing scam dan serangan DDoS. Pada infrastruktur jaringan ada serangan DDoS, man in the middle, dan DNS spoofing. Pada infrastruktur pengguna ada phishing, physical theft, dan keylogging. Dan terakhir ada ancaman pada SDM yaitu inside threat, human error, dan lack of training. Mungkin selanjutnya. Nah, di peta grafis berbagai jenis solusi keamanan dalam bidang pendukung teknologi informasi ini ada penggunaan kata sandi yang kuat pada internet, perbarui perangkat lunak, aktifkan autentifikasi data 2 faktor, waspadai phishing dan malware, kemudian ada infrastruktur pengguna, ada mengadopsi praktik keamanan terbaik, meningkatkan kesadaran dan edukasi keamanan, menggunakan sistem monitoring dan log analisis. Kemudian ada infrastruktur jaringan, solusi keamanannya itu ada enkripsi data, sistem monitoring, melakukan tes penetrasi, mengamankan lokasi fisik jaringan. Nah, untuk SDM sendiri ada solusinya yaitu memberikan pelatihan dan edukasi keamanan, membuat dan mendistribusikan panduan tertulis tentang kebijakan keamanan cyber, dan terakhir ada implementasi prinsip hak akses rendah. Nah, untuk aplikasi pendukung itu ada mengintegrasikan sistem keamanan yang komprehensif, menggunakan teknik enkripsi, mengimplementasikan sistem country access, dan melakukan audit secara rutin. Kemudian untuk database itu, solusi keamanannya itu melakukan perfilteran input secara ketat, implementasi firewall, menetapkan solusi keamanan real time, dan menerapkan enkripsi. Nah, yang terakhir itu ada yang solusi keamanan untuk aplikasi yang dikembangkan itu. Yang pertama ada memastikan menggunakan kata sandi yang kuat dan kompleks, melakukan pemantauan pada sistem informasi, enkripsi data, dan implementasi model keamanan yang tetap. Lanjut. Yang ketiga itu ada perkembangan untuk cyber law. Yang pertama itu ada tingkat internasional. Untuk cyber law itu yang tahun 1960-an sampai 1980-an. Itu awal mulanya itu ada perlindungan data. Di tahun 1990-an itu mulai kemunculan internet, ada regulasi konten online serta perlindungan data. Nah, di tahun 2000-an itu ada regulasi dan komprehensif dan internasional. Itu upaya global untuk mengatasi kejahatan cyber. Dan di tahun 2010-an itu ada perkembangan privasi dan keamanan, itu dengan cara memperketat perlindungan data. Nah, di tahun 2020-an, yaitu saat ini, tantangan baru dan regulasi terbaru itu untuk menghadapi teknologi baru. Nah, di tingkat Indonesia, itu di 1990-an, itu ada pengakuan dan regulasi awal, itu untuk pengakuan pentingnya regulasi cyber. Nah, di tahun 2000-an, itu ada pembentukan kerangka hukum, dasar hukum untuk transaksi elektronik dan kejahatan cyber. Nah, di tahun 2010-an itu ada penguatan regulasi serta penegakan. Nah, di tahun 2010-an ini ada revisi dan penyesuaian UU ITE dan inisiatif untuk perlindungan data pribadi. Nah, di tahun 2020-an ini ada inisiatif kebijakan terbaru. Untuk yang tingkat Asia itu di tahun 1980-an hingga 1990-an itu ada awal pengenalan dan perlindungan data, itu telekomunikasi dan perlindungan data awal. Di tahun 2000-an itu ada pembentukan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, regulasi keamanan cyber, dan e-commerce. Di tahun 2010-an itu ada penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan cara perlindungan data pribadi dan keamanan cyber, dan inisiatif regional untuk keamanan cyber. Nah, di 2020-an ini ada teknologi dan regulasi teknologi terbaru. Baik, terima kasih Farel telah menjelaskan bagian 3 hasil analisis dan pembahasan. Baik, selanjutnya bab 4 kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Iren. Pada Iren dipersilahkan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil, pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa berbagai manfaat bagi masyarakat, namun juga menimbulkan risiko ancaman yang perlu diwaspadai. Dampak dari ancaman ini dapat berupa kerusakan sistem, pencurian data, gangguan operasional, dan ketidaktersediaan layanan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia dan pengguna layanan teknologi informasi untuk memahami dan mengatasi ancaman ini demi menjaga keamanan dan integritas sistem informasi mereka. Kemudian ada saran berdasarkan hasil analisa mengenai ancaman dan solusi keamanan dalam teknologi informasi serta perkembangan cyber law.
Kami berharap dapat memberikan pemahaman serta peningkatan edukasi tentang pentingnya keamanan dan privasi data di kalangan organisasi juga masyarakat, serta dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap berbagai tindakan mencurigakan yang terjadi dalam layanan teknologi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iren yang telah menjelaskan kesimpulan dan saran. Baik, sekianlah hasil diskusi kami tentang analisis ancaman dan solusi keamanan pada pendukung teknologi informasi serta perkembangan cyber law melalui peta grafis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.